Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas sebuah film bergenre horor komedi yang berasal dari Thailand dengan judul Pimak. Film Pimak mengangkat cerita hantu Thailand yang legendaris dan dipercaya masyarakat setempat. Film ini pun dirilis pada tahun 2013 dan sudah ditayangkan di beberapa negara, bahkan mendapat penghargaan film nasional Thailand terbaik. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ya ke ceritanya. Film diawali sekelompok laki-laki yang sedang bertugas dalam peperangan. Terlihat di sana banyak sekali korban berjatuhan akibat tembakan, tapi untungnya seorang laki-laki bernama Mark dan keempat teman barunya yang bernama Ter, Fuak, Sin, dan Ai selamat, dan mereka pun menjadi teman dekat. Lalu, Mark berniat ingin pulang kampung karena dia sudah rindu berat kepada istrinya yang sudah lama dia tinggalkan ketika hamil. Namun, melihat kondisi Mark yang belum terlalu pulih, teman-temannya pun ikut mengantarkannya. Sesampainya di rumah, akhirnya Mark bertemu istrinya yang bernama Nak. Mereka pun saling melepas rindu masing-masing. Bahkan kini anaknya pun sudah lahir dan diberi nama Dang. Tak lama kemudian, Mark membawa istrinya keluar dan memperkenalkan kepada teman-temannya. Lalu ketika teman-temannya akan pamit, Mark menyuruh mereka untuk tinggal sementara di rumah almarhum bibinya yang berada tepat di depan rumahnya. Teman-temannya pun setuju, mereka akan pergi ketika perang di sana sudah berakhir. Pada malam itu, mereka pun lanjut kangen-kangenan. Di sana, Mark mengatakan bahwa selama perang dia selalu memikirkan Nak. Begitupun juga Nak, dia selalu menunggu Mark pulang. Tak lama kemudian, Nak menggodanya dengan menakutinya bahwa ada hantu. Terlihat Mark langsung bersembunyi. Mendengar perkataan Mark, Nak terlihat seperti melamun. Terlihat jelas bahwa Mark penakut, sampai-sampai dia selalu membawa jimat untuk mengusir hantu di dalam tasnya. Lalu Nak memintanya untuk menaruhnya kembali, karena jimatnya terlihat kotor dan akan mencucinya nanti. Keesokan paginya, Mark membawa teman-temannya ke pasar. Di sana, Mark mendatangi penjual kue. Tapi anehnya, si penjual terlihat terkejut ketika melihat Mark dan malah kabur. Kemudian, Mark datang ke penjual ikan. Di sana, si penjual terkejut dan mengatakan bahwa dia tidak menjual ikannya. Terakhir, Mark lalu datang ke penjual minuman bernama Bibi Priak. Di sana, Bibi Priak malah mengatakan jika Mark ingin tahu siapa istrinya, dia harus melihatnya di antara kedua celah kaki. Namun, belum sempat menjelaskan semuanya. Tiba-tiba, anak Bibi Priak yang bernama Pink datang dan mengatakan bahwa ibunya sedang mabuk dan selalu bicara sembarangan. Pada malam harinya, terlihat teman-teman Mark sedang minum-minum sambil membahas kejadian tadi siang di pasar. Lalu Sin mengatakan bahwa jika kita melihat dari antara dua kaki, kita bisa melihat hantu. Tetapi teman-teman lainnya tidak percaya akan hal itu. Mereka pun terus minum-minum sampai Ai tidak sengaja menumpahkan minumannya. Dan mereka pun menyuruh Sin menjemput Mark untuk bergabung supaya lebih seru. Dengan perasaan takut, Sin pun datang ke rumah Mark. Tapi di sana, ya, dia melihat sesuatu keluar dari tubuh Nak. Untungnya itu cuma mimpi. Tapi anehnya, kejadian terulang kembali sama persis yang ada di dalam mimpi Sin. Mulai dari Ai menumpahkan minumannya, sampai mereka menyuruh Sin untuk menjemput Mark. Tapi akhirnya terpaksa Sin pun datang ke rumah Mark. Dan ketika ingin naik tangga, tiba-tiba tangganya pun patah, sehingga dia pun memanjat. Tetapi betapa terkejutnya Sin melihat keadaan sekitar
rumah Mark yang sangat kotor, seperti sudah lama tidak berpenghuni. Sin pun lari ketakutan, tapi tiba-tiba ada jeruk yang jatuh, dan tiba-tiba... จริงนะเว้ยกูขึ้นไปบนบ้านมากอ่ะบ้านแม่งฝน Keesokan paginya, terlihat Mark sedang memperbaiki tangga rumahnya ditemani oleh para teman-temannya. Lalu Mark pun menyuruh Ter untuk mengambilkan kapak ke dalam rumahnya. Sesampainya di atas, Ter begitu terkejut melihat keadaan rumah Mark yang kotor, persis seperti yang Sin katakan tadi malam. Lalu Ter melihat kedua kaki Nak, tapi di sana dia tidak melihat apa-apa. Setelah itu, Ter pergi ke belakang rumah Mark karena dia kebelet ingin BAB. Tapi di sana dia menemukan sebuah mayat terkubur dan di jari mayat tersebut terdapat sebuah cincin. เชี่ยยังขี้ไม่สุดด้วย Dia pun segera berlari dan tanpa dia sadari, dia malah menabrak sarang lebah. ปวดอกอ่อนอ่อน บ่นเหี้ยอะไรมันวะ Ter pun memberitahu teman-temannya, tapi sayangnya teman-temannya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Ter. Ter semakin takut ketika melihat Nak memakai cincin yang sama persis dengan mayat tadi. Akhirnya Ter pun mengambil sebuah kertas lalu menulis bahwa Nak itu hantu dan memberikan kepada teman-temannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Mark datang dan ingin melihat isi dari kertas itu. Teman-temannya pun kembali ke rumah. Di sana mereka bersiap beres-beres akan pergi dari situ. Ter pun mengatakan bahwa dia melihat mayat di belakang rumah Mark yang di jarinya terdapat cincin berbatu rubi. Tapi dia juga merasa aneh ketika melihat di antara celah kaki Nak, dia tidak menemukan apa-apa. โอ้ยควายเขาให้มองว่าหลวงขาตัวเองเว้ยแล้วทำไมมึงไม่บอกให้ละเอียดวะ Lalu mereka pun melihat ke rumah Mark dari jendela mereka dan mereka keheranan karena Mark dan Nak malah sedang berpelukan. Yang ternyata setelah mereka melihat kembali kertas tadi, ternyata tulisannya luntur dan membuat tulisan itu berubah menjadi Nak jorok. ว่ารีบไปเก็บของแล้วเพ่นเถอะแล้วเร็ว Mereka pun segera kembali berkemas, akan tetapi Ter merasa tidak tega jika harus meninggalkan dan membiarkan Mark tinggal dengan hantu. Akhirnya, pada malam harinya pun, Ter dan Sin pergi ke rumah Mark. Mereka berniat ingin memberitahu Mark dan mengajaknya pergi, sedangkan Boak dan Ai menunggunya di rumah. มีใครอยู่ไหม Tiba-tiba datanglah Pink, anaknya Bibik Priak, yaitu si penjual minuman di pasar. Pink lalu memberitahu mereka bahwa ibunya meninggal karena ketika di pasar ibunya ingin memberitahu tentang Nak kepada Mark, sehingga hantu Nak sangat marah dan membunuh ibunya. ไอ้มากกูมีเรื่องจะบอกมึงว่ะ Di lain tempat, Ter dan Sin sampai di rumah Mark, dan ketika mereka ingin memberitahu yang sebenarnya, tiba-tiba Puak dan Ai datang menghentikannya, karena mereka takut nasib Ter dan Sin akan seperti Bibi Priak. Dan ketika mereka ingin pergi, tiba-tiba Nak meminta teman-teman Mark untuk makan malam bersama. กูเห็นมึงแอบกลืนน้ำลายน่ะนี่กิน Ya, terlihat makanan yang disajikan berupa ulat dan dedaunan. Sayangnya hanya teman-temannya lah yang bisa melihat itu, sedangkan di mata Mark itu adalah hidangan yang lezat. พวกกูกินกันอิ่มแล้วว่ะกินเองก็ได้พวกมึงพลาดนะเนี่ Tentu ย saja mereka menolaknya secara halus, tapi ketika teman-temannya melihat muka Nak yang seperti marah, akhirnya mereka pun menyicipinya. กลมกล่อมได้รสอูมา Sialnya, setelah selesai makan, Mark malah mengajak mereka bermain tebak gaya bersama Nak juga. Walaupun masing-masing di antara mereka merasa takut, akhirnya mereka pun setuju. จักรแลเปียกจักรแลเหม็น Dimulai dari kalimat ada tombak di dekat ranjang dan akhirnya pun terjawab. Dan ketika giliran Ter, dia mendapat kalimat hantu pakai kaos. Tapi betapa bodohnya, Ter malah menunjuk Nak sebagai kata hantu. ผีเสื้อชุด Setelah keceplosan, mereka langsung buru-buru kabur. Tapi tiba-tiba Nak malah menyusulnya.
Setelah sampai rumah, mereka ketar-ketir karena takut Mak pasti marah. Dan di saat ketakutan, tiba-tiba Mak datang dan langsung marah-marah karena kecewa kepada mereka, yang sama seperti warga di sana yang menganggap Nak sudah mati. Lalu Mak juga menyampaikan apa yang dikatakan istrinya, yaitu kalau Ping berusaha merayu Nak ketika Mak sedang berperang, tapi Nak menolaknya, jadi Ping menyebarkan fitnah yang tidak-tidak. Lalu Mak pun kembali ke rumahnya dengan keadaan kotor basah kuyup. Dia lalu menghibur Nak dan selalu memujinya. Pada malam berikutnya, Mak dan Nak pergi ke pasar malam. Di sana, Nak membeli topeng. Tak lupa, mereka juga bermain beberapa wahana. Terlihat keduanya tampak bahagia dan romantis layaknya orang sedang pacaran. Lalu, Mak bermain lempar kaleng. Tapi setelah beberapa kali melempar, kalengnya tidak kena juga. Tapi tiba-tiba... Ketika mereka ingin naik kincir, ternyata banyak sekali orang-orang yang mengantri. Tapi tiba-tiba... Ketika dikincir, lalu mereka mengobrol. Nak mengatakan bagaimana kalau Nak mati. Lalu Mak pun menjawab jika harus memilih, lebih baik Mak yang duluan mati, karena Mak tidak bisa hidup tanpa Nak. Setelah itu, mereka pun masuk ke wahana rumah hantu. อะไรวะเข้าบ้านผีสิงด้วย Tanpa disadari, teman-temannya sedang mengikutinya. Sedangkan di dalam rumah hantu terlihat Mak yang sangat penakut, begitu ketakutan melihat hantu-hantuan. Dan di saat lengah, teman-temannya pun masuk dan langsung menculik Mak. Tapi sialnya, pintu utamanya malah terkunci. Sedangkan Nak yang menyadari Mak tidak ada, dia pun kembali ingin mencari Mak. Dengan kekonyolannya, mereka pun terpaksa menyamar menjadi hantu-hantuan dan malah menyekap para pemain hantu. Setelah itu, Nak pun pergi begitu saja, dan ketika dirasa sudah aman, mereka pun juga pergi mencari jalan keluar. Tapi tiba-tiba, Nak muncul kembali dari belakang, dan itu membuat mereka kaget dan ketakutan. Mereka berlarian sampai ke hutan, lalu membuka ikatan Mak. Seketika itu, Mak langsung marah-marah dan pergi. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara Mak yang kesakitan karena bekas tembakannya luka kembali. Tapi saat itu juga, mereka terkejut ketika melihat cincin yang dikalungnya mirip seperti cincin yang ada di mayat. Ter pun langsung melemparkan beras suci kepada Mak, yang kemudian Mak menjerit. Mereka pun sekarang menduga bahwa mayat di belakang rumah itu adalah Mak, bukan Nak. Lalu mereka pergi menemui Nak di rumahnya dan meminta maaf. Nak lalu memaafkannya dan menanyakan keberadaan Mak. Mereka pun pura-pura mengatakan bahwa Mak sedang menunggunya di ujung sungai, sehingga Nak dan Dang pun ikut mereka untuk menemui Mak. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba perahunya akan tenggelam. Mereka lalu membuang barang-barang yang tidak diperlukan. Tapi tetap saja perahunya semakin ke dalam, dan betapa bodohnya mereka akhirnya sampai membuang dayungnya juga. ไม่จบแล้วเว้ยกูหรอกแต่จะพายต่อไงล่ะไอ้เหี้ย Ketika itu, tiba-tiba Mak datang menghampiri mereka dengan marah-marah. Mereka pun lalu menanyakan jika Mak belum mati, kenapa tadi dia berteriak ketika Ter melemparkan beras suci kepadanya. Mak pun menjawab dia berteriak karena berasnya masuk ke dalam luka tembaknya. Lalu, Ter pun berpikir jika Nak dan Mak belum mati, lalu siapa mayat yang dikubur di belakang rumah? Dan tiba-tiba saja sebuah cincin berbatu rubi jatuh dari tubuh Ai. Mereka pun lalu pergi dengan mendayung menggunakan tangan. Tapi ya, walaupun dengan sekuat tenaga, perahunya tidak akan jalan jika menggunakan tangan.
Dan tiba-tiba saja Nak memberinya sebuah tongkat dan hanya Ter yang menyadari bagaimana mungkin tongkat yang sudah jauh Nak bisa mengambilnya. Akhirnya Ter pun memasang aba-aba dengan cara melihat di antara dua kakinya. Mereka pun akhirnya lompat dari perahu dan hanya Sin lah yang tersisa karena dia tidak bisa berenang. Lalu tiba-tiba Nak mendekat sehingga Sin yang ketakutan langsung lompat. ก็บอกว่ายไม่เป็นมึงสโตรกเป็นไมเคิลเฟลเลยแล้ว Mereka pun langsung memukul Mak sampai pingsan lalu membawanya ke sebuah kuil dengan ditemani biksu. Tiba-tiba Nak datang, begitupun Mak yang sudah sadar langsung memanggilnya dan ingin menghampirinya. Tapi teman-temannya menahan dan menyadarkannya kalau Nak itu hantu. Tapi Mak yang terus berontak tiba-tiba tak sengaja mendendang biksunya keluar dari garis itu. Dan tiba-tiba lampu menjadi gelap sampai akhirnya mereka sudah terikat oleh Nak begitu saja. Lalu, tak lama kemudian datanglah Ai yang membuat mereka semakin ketakutan saja. Lalu Ai pun menjelaskan bahwa dia belum mati dan cincin yang berbatu rubi itu sengaja dia curi karena sedang butuh sekali uang. Dan tiba-tiba อีหน้ามันหายไปแล้วว่ะ Nak pun marah karena dia hanya ingin berbicara dengan Mak dan tidak ingin mengganggu mereka. Lalu mereka pun mengobrol. Adegan sedih dimulai dari sini. Nak meminta maaf karena telah membohonginya selama ini. Dia hanya ingin sekali hidup bersama Mak. Lalu Mak pun menjawab dia tidak peduli karena dia tetap mencintai Nak sampai kapanpun. Bahkan sebenarnya Mak sudah tahu jika Nak sudah mati semenjak bermain tebak gaya. Tapi dia tetap pura-pura tidak tahu karena dia juga ingin hidup dengan Nak. Nak pun tersenyum dan heran karena Mak sangat penakut dan takut hantu. Tapi padanya kenapa tidak? เขากลัวไม่ได้อยู่กับตัวเองมากกว่า Sedangkan teman-temannya yang berada di belakang sekarang tidak takut lagi. Yang ada malah terharu. ได้ข่าวมึงถีบกูตกเรือมาไม่ใช่หรอ Nak dan Mak pun akhirnya saling berbaikan dan hidup berdampingan kembali walaupun berbeda alam. หัวหายสูตรครั้งแรกชีวิตเลยเนี่ยไอ้คิด Nah, itu dia guys, alur cerita dari film Pimak. Semoga bisa diambil pelajarannya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.